Shalom saudara dikasih Tuhan, kembali kita dalam kontekstual Bible Reading. Pada hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 20, pasal pertama sampai terakhir 38. Kisah Para Rasul 20. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pyrrhus dari Berea, dan Aristarchus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tychicus dan Trophimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak berarti, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, orang itu ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Ansos, dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Assos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Mytilene. Dari situ kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Chios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab dia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami percobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu
bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Ya, terima kasih, saudara dikasih Tuhan. Kita telah membaca bagian dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 38. Apabila kita merenungkan dari bacaan pada saat ini, kita melihat bagaimana Paulus melakukan perjalanan yang demikian jauh. Jadi dia ke Makedonia, sebelumnya di Efesus ada persoalan, kemudian di ayat 2, pasal 20 ini kita melihat Paulus pun masih melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Asia sampai ke Makedonia, kemudian di Yunani, dan kita melihat di Yunani juga dia melakukan 3 bulan. Jadi di ayat 3 katakan sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi memaksud membunuh dia, karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Nah, saudara, kalau kita membaca pasal 20 ini dan juga membandingkan dengan peta perjalanan Paulus yang ketiga, maka kita akan melihat perputaran perjalanan Paulus yang begitu jauh, akhirnya harus kembali lagi ke Makedonia, kemudian dia sampai ke Miletus, dan di Miletus terjadi peristiwa yang sangat mengharukan dengan para penatua Efesus. Nah, kalau kita mencermati hal ini, maka kita melihat bahwa Paulus itu memiliki semangat yang begitu luar biasa. Dia memiliki perjalanan yang cukup panjang, dan dia tidak pernah melepaskan diri dari panggilan Tuhan. Dan itu tercermin dari percakapan dia dengan para penatua di Efesus. Nah, dalam perjalanan ini kita melihat empat tempat yang saya catat, yaitu di Makedonia, kemudian di Yunani, kemudian dari Yunani dia kembali, seharusnya tujuan akhirnya ada Yerusalem, tapi waktu dia di Troas, dia masih berbicara dengan para murid. Dan kita lihat bahwa setiap kali Tuhan Yesus berbicara dengan para murid, isinya adalah berusaha untuk menasihati dan menguatkan hati saudara-saudara seiman. Ini kita lihat dari ayat 2, dan ini juga berulang-ulang. Setiap kali berada di kota-kota, maka dia akan selalu bertemu dengan saudara-saudara seiman, kemudian menasihati dan menguatkan hati mereka. Nah, dalam peristiwa di Troas ini kita melihat bagaimana mereka bertemu, mengadakan perjamuan, dan akhirnya mereka melakukan pembicaraan yang cukup dalam, sampai ada yang jatuh, Eutikus sampai duduk di jendela. Dan karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya.
Ya, kemungkinan karena dia tidak memahami pembicaraan atau bagaimana sehingga dia merasa ngantuk dan akhirnya tertidur lelap dan jatuh. Tetapi dia dikatakan sudah mati, tapi akhirnya dia bisa hidup kembali setelah dengan kuasa Tuhan Paulus membangkitkan. Dan inilah yang terjadi, dan apa yang dibicarakan oleh Paulus tidak ditulis dalam narasi pada saat ini apa yang dibicarakan di Troas. Tapi kalau kita melihat dari keseluruhan pembicaraan dalam ayat 20 ini, kita melihat intinya adalah menasihati dan menguatkan. Nah, lebih jelas pada waktu di Miletus, dalam perjalanan menuju ke Yerusalem ini, maka di Miletus inilah Paulus mengungkapkan apa yang dia sampaikan, dan ini Lukas menulis dengan lebih jelas. Jadi waktu di Miletus itu letaknya ya agak jauh dari Efesus, dan Paulus tidak sempat berpisah dengan para penatua di Efesus, para pelayan di Efesus, sehingga dia memanggil para penatua untuk datang ke Miletus. Dan pada saat itulah setelah mereka berkumpul di sini, Paulus menyampaikan nasihat kesaksiannya. Nah, saudara, hal yang menarik dari ayat 18 sampai ayat 35 ya, kita melihat bahwa bagaimana cara Paulus menguatkan saudara-saudara seiman. Dia tidak mendikte atau menyuruh-nyuruh, tetapi dia mengatakan apa yang dia lakukan. Dikatakan di 18, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Jadi Paulus lebih menekankan apa yang telah dilakukan dan bagaimana dia dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan dia memenuhi panggilan Tuhan itu dengan kesungguhan, semuanya diberitakan kepada saudara-saudara seiman. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Dan pola hidup Paulus pun dia juga beritakan kepada saudara-saudara ini, bagaimana dia menjadi tawanan roh, dan dia juga siap pergi ke Yerusalem, bagaimana dia memberitakan Injil, bagaimana dia harus berusaha untuk hidup dengan tetap tegar walaupun nyawanya terancam. Dan ini yang sungguh luar biasa. Dan kalau kita singkat dalam kisah para rasul 20 ini ayat 28-31, pesannya adalah supaya mereka itu berjaga-jaga. Paulus sudah melakukan. Sekarang para murid yang lain, para orang-orang Kristen yang lain, para penatua, pemimpin gereja, supaya mereka pun juga melakukan. Paulus sudah memberikan teladan, dan terlebih dari itu Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Jadi saudara-saudara diminta untuk berjaga-jaga, dan mereka juga diminta untuk waspada, karena justru dari antara mereka, dari orang Kristen pun akan muncul para penyesat, dan ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus. Juga mereka diserahkan oleh Rasul Paulus kepada Tuhan. Artinya walaupun Paulus nanti meninggalkan orang-orang para penatua Efesus ini, tetapi doa Paulus kepada mereka tetap menyertai, ada support dari Rasul Paulus kepada mereka. Dan juga diingatkan supaya mereka membantu yang lemah. Karena ini hal yang terbaik yang dikatakan, kamu sudah tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dan dikatakan supaya dia itu, para murid yang lain itu juga memberikan bantuan kepada orang-orang yang lemah. Ayat 27 saya cukup jelas, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Dan ini juga menjadi penegasan agar mereka tetap ingat bahwa panggilan mereka adalah melayani Tuhan, sehingga mereka tetap harus memberitakan Injil. Yang pertama, kemudian yang kedua, mereka harus saling menguatkan dengan memberikan teladan kepada semua orang yang dihadapinya, termasuk kepada para pemimpin. Nah, pola yang dilakukan oleh Paulus ini menurut saya begitu luar biasa. Jadi selain pemberitaan Injil sebagai hal yang utama, maka dia tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memperkuat orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, selalu mengingatkan mereka, menjalin komunikasi mereka, dan menyempatkan untuk bertemu dengan mereka face to face
Paulus mendatangi mereka, bahkan kalau bisa mereka bersama-sama bercakap-cakap sampai jauh malam pun mereka lakukan. Dan Paulus tinggal bersama mereka pun juga dengan waktu yang cukup. Kalau di Yunani itu 3 bulan, di tempat lain 7 hari, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Paulus sebagai Rasul Kristus benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan dan menjalankan misinya sampai selesai. Sehingga pada saat pesan pamitan ini dia sudah mengatakan, semua sudah kuberikan kepadamu, semua sudah kuberitakan kepadamu. Dan dia berpesan kepada semua orang, para penatua yang dari Efesus ini. Dan inilah yang menurut saya begitu luar biasa sebagai hamba Tuhan. Kita pun juga bisa melakukan hal-hal yang demikian untuk saling menguatkan. Dan akhirnya ditutup dengan berdoa bersama. Dan dalam kejadian ini di ayat 36 kita membaca, sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Dan mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal untuk menuju perjalanan ke Yerusalem. Nah, saudara, dari perikop ini amanat teks yang bisa saya tarik adalah walaupun Paulus aktif memberitakan Injil, namun dia memiliki tanggung jawab moral untuk menguatkan dan mengingatkan orang-orang percaya akan panggilan mereka. Hal ini pun bisa kita lakukan dengan kehidupan kita untuk saling berinteraksi dengan para pelayan Tuhan. Terus memberitakan Injil, tapi juga terus memberikan kekuatan bagi saudara-saudara yang lain. Nah, dalam aplikasinya apakah kita saling menguatkan dan membantu dalam pelayanan melalui kesaksian dan tindakan nyata? Yang pertama adalah diri kita harus menjadi teladan, memberikan teladan yang baik. Dan yang kedua adalah terus menjalin hubungan dengan baik dan terus saling mendoakan. Sehingga semua dapat berjalan dengan baik, misi terlaksana dengan baik, dan kita bisa memenuhi panggilan pelayanan itu dengan kesungguhan hati. Kiranya pelajaran dari Paulus ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melayani Tuhan dan tidak patah semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Sujud. Kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa. Kita akan memuji Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu Tuhan, tulus dan kagum padamu Yesus. Sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku
Isi hatiku Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat. Isi hatiku. Mari sebagai aplikasi dari firman Tuhan hari ini dari Kisah 20, mari kita terus berdoa bersama-sama, kita terus berkomitmen untuk saling menguatkan dan saling mendoakan dan terus membantu di dalam pelayanan dan terus berjalan dalam tindakan nyata, terus menyertakan Tuhan di dalam setiap hal yang kita boleh kerjakan. Mari kita berdoa bersama-sama sebagai aplikasi dari firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami terus berkomitmen Tuhan, kami terus berkomitmen untuk kami saling menguatkan, untuk kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain di dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Kami terus boleh mengandalkan Engkau di dalam pelayanan kami Tuhan, dan kami terus berkarya Tuhan dalam tindakan-tindakan nyata kami Tuhan, memberitakan karya Injil, memberitakan Yesus Kristus dimanapun Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus.